Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan sedikit membagikan pengalaman ya, juga sedikit memberikan gambaran tentang mutasi dan balik nama kendaraan bermotor atau kendaraan roda 2 ya teman-teman. Nah, kebetulan saya baru saja selesai ya proses mutasi sekaligus balik nama motor Supra X125 teman-teman ya. Ini motornya, ini platnya udah dirubah. Nah, sebelumnya motornya ini teman-teman ya, plat D, Kota Bandung, mutasi pindah daerah ke daerah Kabupaten Sumedang teman-teman ya. Dan ini hasilnya setelah melalui proses mutasi dan balik nama teman-teman ya. Plat nomornya berubah menjadi plat Z sesuai daerah teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman semua yang ingin melakukan proses mutasi sekaligus balik nama, mungkin bisa menonton video ini teman-teman ya, agar lebih tahu gambarannya seperti apa dan juga prosesnya seperti bagaimana teman-teman ya. Oke, langsung saja. Nah, langkah pertama yang harus kita siapkan adalah dokumen teman-teman ya. Apa aja itu dokumennya? Nah, bisa dilihat pada gambar video ini teman-teman. Nah, untuk berkas-berkas yang harus difotokopi ya teman-teman, alangkah baiknya difotokopi saja di Samsat teman-teman ya. Harganya juga tidak jauh berbeda teman-teman ya. Karena kalau fotokopi di Samsat itu dipastikan pasti nanti sesuai teman-teman ya. Jumlahnya sekian-sekian bijinya teman-teman pasti sesuai. Karena fotokopian di Samsat itu udah tahu ya persyaratan untuk apanya harus sekian bijinya, pasti sudah paham teman-teman. Nanti pasti ditanya buat keperluan apa, kita tinggal jelaskan saja. Nah, nanti difotokopi sama petugas fotokopi yang ada di Samsat teman-teman. Nah, ini sedikit saran dari saya. Nah, untuk teman-teman yang mau mutasi, misalkan jauh, nah otomatis kan harus cek fisik teman-teman ya. Nah, untuk cek fisiknya, saya melakukan cek fisik bantuan teman-teman. Cek fisik bantuan di Samsat tujuan ya, di Samsat Kabupaten Sumedang. Jadi motornya tidak harus dibawa ke Bandung teman-teman. Saya proses cek fisiknya di Samsat Sumedang teman-teman. Cuman sayang sekali dikenakan tarif 50.000 ya. Padahal dalam aturan pemerintahnya setahu saya itu cek fisik itu gratis teman-teman ya. Nah, tujuannya melakukan cek fisik bantuan yaitu supaya mempercepat, mempermudah, dan mempersingkat saat proses selanjutnya teman-teman. Jadi misalkan kalau kita cek fisik di Samsat terdaftar, misalkan cek fisik di Kota Bandung. Nah, itu kan belum antrinya lama teman-teman ya. Ngambil antrian berbeda dengan kita cek fisik di Samsat tujuan teman-teman. Misalkan seperti saya cek fisik di Samsat Sumedang. Nah, jadi cek fisik bisa dilakukan di hari Senin misalkan. Senin cek fisik. Nah, setelah berkasnya kita terima, nah baru hari Selasa kita ke Kota Bandung teman-teman. Jadi tidak perlu membawa kendaraannya, bebas mau naik Gojek, mau naik Grab, mau naik kendaraan umum ataupun apa, itu bisa ya teman-teman ya, karena kita sudah melakukan cek fisik di Samsat tujuan. Nah, tahap kedua, lalu kita datangi Samsat terdaftar teman-teman ya, Samsat terdaftar kendaraannya di Kota Bandung. Jadi kita cukup membawa lampiran atau berkas yang dikasih di Samsat tujuan ya, berupa cek fisiknya itu teman-teman ya. Nah, setelah kita mendatangi Samsat terdaftar, itu pasti banyak calo teman-teman ya berkeliaran di area parkir atau di dalam juga ada yang nawarin, biasanya nawarin mau perpanjang atau gimana, itu pasti ada aja teman-teman ya. Nah, ketika ada yang nanya atau nawarin jasa teman-teman ya, biasanya kan harganya mahal kalau lewat calo ataupun lewat biro jasa teman-teman ya. Nah, teman-teman jawab saja sesuai apa yang teman-teman ingin lakukan. Misalkan mau perpanjang, mau balik nama atau mutasi dan lain sebagainya, bilang aja. Cuman mau diurus sendiri. Jadi seolah-olah teman-teman itu udah paham walaupun kenyataannya belum pernah sama sekali seperti yang saya lakukan teman-teman ya. Mau sama sendiri. Nah, gitu aja. Lalu langkah yang pertama kita datangin tempat cek fisik teman-teman ya. Tujuannya kita meminta validasi ataupun istilahnya ya validasi ya teman-teman ya. Berkas yang dari Samsat Kabupaten Sumedang atau Samsat tujuan. Nah, berkas cek fisiknya kita kasih ke
bagian pemeriksaan cek fisik di Kota Bandung teman-teman ya. Nanti untuk divalidasi terlebih dahulu. Nah, setelah divalidasi, kemudian kita bawa berkasnya ke bagian arsip teman-teman. Nah, teman-teman bisa tanya ya, kalau misalkan nggak, biasanya suka kelihatan bagian ruangan-ruangannya teman-teman ya. Nah, kalau nggak kelihatan bisa tanya aja sama satpam ataupun sama petugas yang ada di Samsat. Nanya bagian arsip di mana. Nah, lalu datangin bagian arsip teman-teman. Kasih saja dokumennya teman-teman. Nah, setelah dokumen dikasih nanti antri ya. Nunggu ya kurang lebih 30 menit lah paling lama. Nah, setelah dipanggil, nah lalu nanti dikasih berkas-berkas lumayan banyak teman-teman seperti ini ya. Nah, kemudian dipinta uang teman-teman. Ini aneh ya. Padahal setahu saya itu tidak dipungut biaya teman-teman, tapi ada aja ya dimintain uang 20.000 teman-teman. Nggak apa-apa ya, 20.000 mungkin buat biaya hidup. Nah, setelah keluar dari bagian arsip, nah lalu kita bawa berkasnya ke dalam teman-teman. Nanti ada satpam, kita tanya aja bagian mutasi sebelah mana. Nanti diarahkan teman-teman. Nah, langsung dikasih ke bagian mutasi teman-teman. Nah, seperti pada foto ini teman-teman ya. Kita masukkan atau kita simpan itu berkas di bagian mutasi teman-teman. Nah, lalu kita nunggu lagi teman-teman. Kita nunggu sambil nundutan ya teman-teman. Kalau bisa mah bawa kopi teman-teman, ngantuk soalnya. Tapi nggak boleh ngerokok ya. Nah, setelah menunggu, lalu kita dipanggil, nanti kita akan dikasih resi atau surat jalan teman-teman ya. Nah, dikasih surat jalan, lalu kita suruh pulang lagi, menunggu 1 bulan teman-teman, sejak kita menyerahkan berkas ke bagian mutasi teman-teman ya. Misalkan kita menyerahkan tanggal 28 bulan Juli. Nah, kita suruh datang lagi tanggal 28 bulan Agustus teman-teman ya. Ngambil berkasnya teman-teman. Nah, akhirnya saya pulang lagi membawa surat jalan teman-teman. A few moments later. Nah, setelah tepat 1 bulan, lalu kita balik lagi ke Samsat terdaftar teman-teman ya, yang ada di Kota Bandung ini teman-teman. Nah, kita masuk lagi ke bagian mutasi yang sebelumnya ngasih surat jalan itu teman-teman. Kita balik lagi, kita kasih lagi itu resinya atau surat jalannya. Lalu kita disuruh nunggu lagi, antri lagi, nundutan lagi teman-teman ya. Nah, setelah kita lelenggutan, nundutan, lalu kita dipanggil. Nah, dipanggil nanti dikasih lagi berkas numpuk teman-teman, banyak pakai map ya. Nah, lalu kita bayar mutasi teman-teman 150.000 ya. Bayar mutasi keluar teman-teman. Tapi yang 150 ini emang jelas ya, nanti ada kwitansinya juga. Memang di daftar ini juga, di daftar saya cek di Google ya, daftar mutasi itu emang harganya 150 dan ini jelas teman-teman ya. Nah, setelah itu barulah berkasnya kita bisa dimasukkan ke Samsat tujuan teman-teman. Nah, setelah kita dapat berkas mutasi keluar, nah lalu kita bawa ke Samsat tujuan teman-teman ya. Itu bisa dilakukan di hari itu juga atau nunggu besoknya, seminggu lagi, sebulan lagi, bahkan setahun lagi mungkin bisa teman-teman ya. Tapi saya nggak tahu. Saya nunggu waktu kurang lebih 1 minggu teman-teman, baru saya masukin ke Samsat tujuan. Jadi saya balik lagi ke tempat cek fisik teman-teman, cek fisik lagi ya, bayar lagi 50.000 teman-teman. Ketika saya minta kwitansi, nanti katanya kwitansinya sekalian setelah selesai semuanya. Tapi nyatanya tidak ada kwitansi sama sekali tentang cek fisik ya teman-teman ya. Itu hanya pungutan di luar perpajakan ataupun di luar agenda ya teman-teman. Tapi ya nggak apa-apalah. Nah, setelah cek fisik selesai, lalu kita bawa ke bagian mutasi masuk teman-teman ya. Kita nunggu lagi, nundutan lagi ya, lelenggutan, nundutan, pokoknya sebelum dipanggil jangan dulu maju teman-teman ya. Nah, setelah sekian lama menunggu, barulah dipanggil teman-teman. Nah, setelah dipanggil, lalu kita dikasih lagi surat jalan teman-teman ya. Jadi berkasnya ditahan, dikasih lagi surat jalan, nunggu waktu 10 hari teman-teman, 10 hari, sejak hari itu saya disuruh datang lagi teman-teman.
Dan saya diminta 300.000 teman-teman. Dan ketika saya tanya, Pak, ada kwitansinya? Jawabannya sama, kwitansinya nanti setelah selesai semuanya. Katanya seperti itu teman-teman. Tapi setelah saya jelaskan, bukannya 150 Pak. Di Bandung kemarin mutasi keluar 150, kwitansinya ada. Ini sama biaya cross check katanya. Untuk kwitansi nanti sekalian setelah selesai ada. Oh ya udah, nggak apa-apa kata saya. Ya, akhirnya saya pulang dulu lah. Nah, setelah menunggu 10 hari, saya datang lagi ke Samsat Tujuan. Lalu saya langsung masuk ke bagian mutasi masuk. Saya kasih surat jalan. Lalu saya suruh nunggu lagi, biasa nunutan ya. Setelah sekian lama saya dipanggil. Nah, barulah saya dikasih berkas teman-teman. Suruh dibawa ke kantor polisi teman-teman di bagian BPKB ya. Nah, saya ke kantor polisi, nyari ruangan BPKB, tanya-tanya, akhirnya ketemu. Nah, saya masukin lah berkasnya ke bagian ruangan BPKB di kantor polisi atau di polsek, teman-teman ya. Nah, setelah saya masukin berkas, biasa nunggu nunutan ya. Setelah sekian lama dipanggil. Nah, disinilah teman-teman biaya keluar untuk penerbitan BPKB baru, teman-teman ya. Nah, kalau sesuai daftar harga di pemerintah ya, biasanya BPKB kendaraan bermotor roda 2 itu sekitar 225.000 teman-teman ya. Nah, tapi saya kaget. Nah, untuk di Sumedang saya dimintain Rp450.000 teman-teman. Nah, jadi selisihnya 2 kali lipat teman-teman ya. Ketika kita mutasi masuk itu harusnya 150, diminta 300. Nah, ini di bagian BPKB di polisi ya, di polsek itu harusnya 225, saya diminta 450 teman-teman. Tapi kalau di polsek saya tidak menanyakan apa-apa, minta 4,5, langsung aja saya kasih. Saya nggak tahu itu buat bayar BPKB. Tapi ketika saya minta kwitansi, nggak ada kwitansi, ini buat penerbitan BPKB katanya seperti itu. Saya juga sebenarnya bingung gitu, cuman karena saya nggak mau debat, jadi ya udahlah bayar. Nah, setelah bayar dikasih berkas lagi. Nah, dibawa lagi ke Samsat, nanti ada formulir ya teman-teman, formulir tentang balik nama lah. Di situ mudah kok, kita isi formulir. Nah, setelah itu lalu kita masukkan berkas yang di polsek tadi ya, setelah formulirnya diisi ke bagian pajak dan balik nama. Di sini ada teman-teman ya. Nah, setelah kita masukkan berkasnya ke bagian balik nama, lalu kita biasa nunggu nunutan ya. Setelah sekian lama dipanggil. Nah, lalu kita bayar pajak, penerbitan TNKB ataupun plat nomor, STNK, biaya balik nama, asuransi dan lain sebagainya teman-teman ya. Kalau itu jelas teman-teman ya, itu nanti tercantum di STNK teman-teman. Nah, kebetulan saya bayar 500 teman-teman. 500.000 itu udah balik nama, penerbitan STNK, penerbitan plat nomor ya, pajak gitu kan. Nah, saya bayar, lalu saya nunggu kurang lebih 1 jam, itu lama teman-teman. Nah, dipanggil lah keluar teman-teman STNK. Nah, setelah keluar STNK, lalu kita bawa ke bagian percetakan plat nomor teman-teman ya. Bisa tanya ke Satpam di bagian mana percetakan plat nomor, lalu kita datangi percetakan plat nomor teman-teman. Kita kasih STNK-nya teman-teman ya, 1 teman-teman, kan ada 2 bagian, nanti diminta 1. Lalu kita dipanggil, nanti nunggu dipanggil. Nah, terbitlah plat nomor teman-teman ya, plat nomor baru teman-teman. Nah, setelah terbit plat nomor baru, katanya suruh langsung ke polsek untuk pengambilan BPKB. Nah, setahu saya kalau pengambilan BPKB itu biasanya menunggu waktu 1 bulan teman-teman ya. Tapi ketika saya mengambil plat nomor, saya langsung disuruh balik lagi ke polsek untuk ngambil BPKB. Nah, saya langsung balik lagi ke polsek, dan ternyata yang 450 itu sebenarnya nembak teman-teman ya. Jadi BPKB-nya langsung diambil hari itu juga teman-teman. Saya sebelumnya tidak sempat menanyakan teman-teman ya. Karena kalau penerbitan BPKB itu biayanya 225 teman-teman. Tapi saya diminta 450, mungkin itu nembak ya. Jadi BPKB-nya hari itu juga langsung jadi teman-teman, dan udah selesai ya. Jadi kalau di total dari awal proses cek fisik, mutasi masuk, mutasi keluar, biaya balik nama, pajak dan lain-lain itu
Saya habis 1.600.000 teman-teman. Motor butut Supra X 125 teman-teman, motor tua ini ya. Padahal pajak tahunannya murah teman-teman ya, nggak sampai 200 teman-teman. Telat juga enggak teman-teman ya. Telat enggak, denda enggak. Banyak biaya yang tidak terduga dan tidak terdaftar pada agenda teman-teman. Contohnya mutasi masuk yang harusnya 150 jadi 300. Penerbitan BPKB harusnya 225 jadi 450. Cek fisik harusnya itu nggak ada ya teman-teman, saya kena 100. Belum pengambilan plat nomor, diminta lagi 20.000 teman-teman. Belum arsip, diminta lagi 20.000 teman-teman ya. Belum fotokopi dan lain sebagainya itu, ya itu mah anggap aja emang persyaratan ya teman-teman ya. Nah jadi untuk teman-teman semua yang ingin melakukan proses mutasi dan balik nama, nih saran dari saya, persiapkan uang lebih teman-teman ya. Misalkan perkiraan habis 1 juta, nah teman-teman itu wajib menyiapkan 1,5 teman-teman. Nah karena saya juga apa, persiapan saya 1,2 teman-teman ya, perkiraan saya 1,2, tapi setelah di lapangan habis 1,6 juta teman-teman ya. Seperti itu, banyak biaya yang terduga di lapangan teman-teman. Seperti kalau misalkan nomor rangka ada di bagian leher, nah itu petugas samsat nggak mau ribet teman-teman, suruh ke bengkel dulu, dibukain dulu kopernya. Kita kan bayar 10.000 itu, belum yang lain-lainnya teman-teman, pokoknya banyak teman-teman ya. Saya juga nggak tahu ya itu pungutan yang nggak jelas itu untuk apa, tapi saya positif aja teman-teman ya, mungkin itu untuk keperluan kebersihan, perbaikan atau dan lain sebagainya teman-teman. Bisa jadi juga itu para pegawainya pengen cepat-cepat umroh atau naik haji teman-teman ya. Doa yang terbaik aja, semoga semuanya sehat, lancar rezekinya teman-teman ya, dan panjang umur. Mungkin cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.